Museum Batik adalah suatu bangunan yang terletak di Jalan Citayu nomor 1, Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Bangunan bersejarah dengan luas 40 meter persegi menyimpan banyak sekali koleksi bersejarah dari Kota Pekalongan. Sehingga tempat ini dijadikan pusat data serta informasi mengenai batik. Dibangun pada tahun 1970 pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bangunan ini digunakan sebagai kantor keuangan yang membawahi 7 pabrik gula di Karesidenan Pekalongan. Bangunan ini diresmikan sebagai Museum Batik pada tahun 2006 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam periode 5 tahun lembaga Museum Batik Pekalongan berjalan, banyak terjadi perkembangan yang signifikan. Salah satu yang paling utama adalah dikukuhkannya batik Indonesia menjadi salah satu warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia oleh UNESCO. Koleksi batik, ruang perpustakaan, kedai batik, ruang workshop batik, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi atau pelayanan hak kekayaan intelektual merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Museum Batik ini. Terdapat 3 ruang utama di museum ini. Yang pertama adalah ruang utama. Ruang ini digunakan untuk memamerkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses membatik. Salah satunya canting. Kemudian ada ruang kedua, diisi dengan koleksi batik yang disumbangkan oleh para pejabat negeri ini, antara lain Presiden SBY dan istrinya. Kemudian ada ruang ketiga. Ruang ini dinamakan Ruang Batik Nusantara karena koleksinya berasal dari berbagai daerah. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengenalkan batik sebagai bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia. Pengunjung umum dan pelajar dapat menyaksikan keindahan dan keragaman motif batik yang melambangkan berbagai aspek kehidupan, alam, dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Pengunjung juga dapat membuat batik atau melakukan penelitian mengenai budaya batik. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan dan pemahaman yang lebih tentang batik, terutama pada kalangan anak muda dan pelajar. Sehingga warisan budaya ini dapat terus dilestarikan dan dikenal di seluruh dunia. Permisi Bu Ayu, izin perkenalkan diri, saya Devi dan ini rekan saya. Dan saya Talita. Kami dari SMA Negeri 1 Pekalongan mendapati proyek untuk meneliti terkait dengan Museum Batik, Ibu. Untuk yang pertama, kira-kira Museum Batik ini didirikan sejak tahun berapa ya, Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan saya Kak Ayu. Kak Ayu sebagai salah satu staf di Museum Batik Pekalongan. Museum Batik Pekalongan itu diresmikan tanggal 12 Juli tahun 2006. Jadi kurang lebih sampai dengan 2025 ini kita sudah 18 tahun nanti sebentar lagi di bulan Juni. Nah, untuk alasan didirikannya Museum Batik sendiri ini tuh apa ya, Ibu? Ya, baik. Karena beberapa keinginan dari pemerhati pembatik, kemudian komunitas pembatik, kemudian masyarakat Pekalongan yang menginginkan tempat atau wadah khusus untuk melestarikan batik, untuk mengembangkan batik. Hanya khusus untuk batik saja. Akhirnya dari keinginan tersebut kemudian didukung oleh pemerintah daerah dan kemudian juga didukung oleh pemerintah pusat pada waktu itu. Akhirnya singkat kata, atas perjuangan dan doa serta dukungan semua masyarakat Pekalongan, Museum Batik diresmikan. Sebelum Museum Batik ini didirikan, itu lokasi ini pernah dijadikan sebagai apa ya? Baik, jadi Museum Batik Pekalongan ini menempati salah satu gedung peninggalan zaman Belanda yang kemudian sampai sekarang sudah menjadi cagar budaya. Itu berada di Jalan Citayu nomor 1 atau nomor 3 Kota Pekalongan. Pertama kali gedung ini dibangun dari tahun 1906. Awal-awalnya gedung ini difungsikan menjadi kantor keuangan pabrik gula satu wilayah Karesidenan Kota Pekalongan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, gedung ini difungsikan menjadi balai kota atau kantor pemerintahan Kota Pekalongan ada di sini. Kota Pekalongan wilayah kota sama kabupaten yang dulu masih jadi satu di sini. Kemudian di beberapa tahun itu sudah terbagi 2. Nah, gedung ini sempat kosong beberapa tahun. Setelah itu sempat jadi kantor Bapeda, baru di 2006 diresmikan Museum Batik sampai sekarang di 2025. Jadi
apakah terdapat renovasi atau penataan ulang dari semenjak dibangunnya Museum Batik ini, Bu? Baik, karena gedung Museum Batik ini menjadi salah satu cagar budaya, jadi tidak boleh merombak sedikit pun. Kita setiap tahun hanya merevitalisasi atau mengecat biar bangunan gedung bangunannya lebih cantik, lebih indah. Hanya itu saja. Kalau yang lainnya gedung semuanya, gedung bangunan, tinggi bangunan, lantai dan lain sebagainya kayu-kayu masih utuh semua. Jadi memang tidak boleh. Baik, Bu. Jadi masih asli ya, Bu? Masih asli semua, masih asli di tahun 1906, masih zaman dulu banget. Kami kan telah melakukan riset bahwa Museum Batik ini sudah terkenal hingga kancah internasional. Nah, menurut Ibu nih, bagian mana di Museum Batik ini yang berperan besar dalam mempromosikan batik di kancah internasional itu, Bu? Baik, terima kasih. Jadi Museum Batik Pekalongan ini kan tingkatnya secara skala nasional. Nah, kita bukan hanya pengunjung yang dari Pekalongan, dari mancanegara pun kita juga banyak sekali yang berkunjung ke kita. Nah, salah satunya ini kita menampilkan koleksi batik yang ada di tahun 1800 itu yang menjadi para kolektor atau para pecinta batik yang sangat penasaran dan ingin melihat langsung koleksi itu ke Museum Batik. Dan juga Museum Batik Pekalongan juga menjadi tempat pelatihan untuk membatik dari dasar atau dari tahap pertama, tahap pertama nyungging sampai terakhir ngelorot, itu banyak sekali disukai orang-orang atau masyarakat, baik masyarakat umum ataupun pelajar itu menginginkan melihat atau memproses langsung membuat batik. Jadi bukan hanya pengertian atau edukasi tentang batik, dan juga lebihnya ingin membuat batiknya setiap tahap step by stepnya. Tadi sudah dikatakan bahwa Museum Batik ini sudah didirikan hingga dari tahun 2006 ya, Bu. Nah, selama didirikan ini apakah terdapat kendala dan bagaimana sih cara Museum Batik ini menjaga dan tetap melestarikan koleksi batik di Museum Batik ini, Bu? Baik, terima kasih. Jadi kalau kendala itu pasti ada ya setiap tahun, karena memang Museum Batik kita sudah beberapa pergantian pimpinan dari yang awalnya hanya dikelola oleh Kamar Dagang Indonesia, kemudian langsung diambil alih oleh pemerintah Kota Pekalongan. Dari situ kita juga mengalami beberapa manajemen struktur organisasi yang berubah di situ, juga kepemimpinan juga sudah berubah, dampaknya juga ke lingkungan Museum Batik Pekalongan. Tapi dari kebergantian itu tidak akan mengganggu ke semuanya. Jadi tatanan kita, manajemen kita dari awal 2006 sampai sekarang sangat luar biasa sekali. Kita masih bisa mempertahankan langkah-langkah kita, mempertahankan tugas-tugas kita, mempertahankan untuk melestarikan batik yang paling utama itu ke masyarakat. Jadi kita mempertanggungjawabkan juga Museum Batik Pekalongan. Dan kemudian untuk tips-tips perawatannya itu sendiri juga untuk batik banyak sekali yang memang sesuai standar operasional prosedur, jadi tidak sembarangan untuk merawat, apalagi batik-batik yang di Museum Batik kan kita mendapatkan amanah atau sumbangan semua dari seluruh masyarakat Indonesia, yang mana kita juga merawatnya juga sangat luar biasa sekali. Jadi sangat luar biasa sekali untuk perawatannya, banyak langkah-langkah untuk perawatan. Dan juga Museum Batik Pekalongan juga menjadi tempat pusat informasi untuk seluruh atau tingkat standar nasional. Keren banget ya, Bu, ternyata ya, Bu. Kami sedikit penasaran nih, Bu. Tadi kan sudah dikatakan bahwa pengelola dari Museum Batik ini kan berganti-ganti. Nah, untuk saat ini nih berarti yang menjadi pengelola Museum Batik ini siapa, Bu? Baik, jadi Museum Batik Pekalongan itu di bawahnya Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga Kota Pekalongan atau Dimbarbutpola. Nah, kemudian kita dipimpin oleh Kepala UPTD. Ya, untuk sekarang saat ini kita dipimpin oleh Ibu Nurhayati Sinaga. Beliau juga menghandle atau memimpin kita sangat luar biasa sekali, sangat bijaksana. Jadi kita benar-benar dipimpin atau dipandu, dan juga kita secara kekeluargaannya juga silaturahminya juga bagus sekali antar sesama karyawan, kemudian juga sesama dari tingkat dinasnya juga sangat luar biasa sekali. Setiap tahun, museum ini sering mengadakan berbagai event dan festival batik yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai pusat kebudayaan, Museum Batik Pekalongan menjadi simbol betapa pentingnya batik sebagai bagian dari jati diri Indonesia yang kaya akan keberagaman.